يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. Dalam kitab Syarah Uqudul Lujannya, Syekh Nawawi menyatakan, Imam Abdullah Al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kasir, yang punya tariqah yang masyhur dan rahasia-rahasia yang banyak. Lalu Syekh Nawawi menyatakan, pastilahu ba'di ahlil bilad, istilah sebahagian ahli negara, bahwa dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yuqalu lahu habib, kalau laki-laki keturunan Rasul disebut habib, kalau perempuan hubabah. Ini kata Syekh Nawawi. Ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Ketika Syekh Nawawi mengatakan as-sayyid, itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wahada isbatun minni li ba'lawi, itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita enggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da dhuhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam tuh. Ini guru kita menetapkan, kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana, kita ambil jeruk 5 tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5, kita kumpulin, dihitung sama kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita, kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik, kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri, man huwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun enggak ada dalilnya, udah kita terima Rasulullah kok. Al-Qur'an mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam nggak penting, karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim. Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim. Sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya, Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali As-Sakran. Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi.
Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fi ilmil ansab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, mardudun layuk balu, itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada, silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi ilmil ansab, muqaddimat fi ilmil ansab. Itu tentang ilmu nasab secara diroyah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasabin itu riq'ah, riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Di kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya ini kitab nasab namanya Tuhfatut Talib. Bahwa Alwi adalah anak Ubed, Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10, ya abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9, ada nggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubed? Tidak ada, Pak. Dari mulai kitab abad keempat, Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdibul Ansab, abad kelima, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6, Syajarah Mubarakah, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Fakhri, kitab As-Sabatul Musan, di abad 7-8, tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi wazzur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Yang ketiga, bagaimana, apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubed. Ubednya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab, As-Segab, Ba'bud, Aidit, Berakbah, dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang ngaku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2, ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turun Nabi, sekarang dipanggilnya Habib juga, seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi itu. Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kadhim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Kadhim. Tapi kalau Az-Zabidi ini, saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih. Az-Zabidi turun Nabi. Karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi.
Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas, karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187. Dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang, dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi. Dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka, karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi 1 orang, dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabi Ta'alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Itulah tanggapan Kiai Haji Imanuddin dari pernyataan Kiai Haji Qurtubi mengenai tentang nasab habaib.